Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Indra Lesmana SSI MSI, izinkan saya Yuvanka Arsuwinmila akan mempresentasikan mengenai nemalin miopati. Nemalin miopati merupakan miopati kongenital secara genetik heterogen dengan karakteristik adanya nemalin bodies di dalam serat otot atau myofibers. Jadi, gangguan mutasinya itu pada nemalin bodies. Semua mutasi yang ditemukan pada nemalin miopati ini berhubungan dengan gen yang mengkode filamen tipis aktin, menunjukkan bahwa penyakit ini adanya gangguan pada filamen tipis sarkomerik atau diskus Z. Seperti kita ketahui bahwa filamen tipis aktin dan tebal miosin itu bekerja sama untuk menghasilkan kontraksi otot. Kemudian diskus Z itu struktur yang menandai batas antara dua sarkomer dan memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas struktural otot selama kontraksi. Kemudian bagaimana pola pewarisan dari nemalin miopati ini? Jadi ada dua. Yang pertama pola pewarisan autosomal resesif. Nah, pola pewarisan autosomal resesif ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami kondisi ini harus memiliki dua salinan gen yang bermutasi, masing-masing satu dari setiap orang tua. Jadi, orang tua dari individu masing-masing membawa satu salinan gen yang bermutasi namun tanpa gejala. Seperti pada gambar, orang tua sebelah kiri dan kanan masing-masing adalah pembawa mutasi yang ditandai dengan warna ungu. Kemudian anak-anak mereka memiliki kemungkinan 25% kemungkinan terkena dua salinan mutasi. Kemudian 50% kemungkinan menjadi pembawa, jadi satu salinan mutasi. Kemudian 25% kemungkinan tidak terpengaruh dan tidak membawa mutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pola pewarisan autosomal dominan. Kondisi ini lebih jarang. Jadi, satu salinan gen yang mengalami perubahan di setiap sel cukup untuk menyebabkan gangguan ini. Sebagian besar kasus dengan autosomal dominan itu disebabkan karena adanya mutasi yang baru pada gen dan terjadi pada orang yang tanpa riwayat gangguan dalam keluarga mereka. Orang tua dengan gen altered, jika salah satu orang tua memiliki gen yang berubah, ada 50% kemungkinan mereka akan menurunkan gen tersebut kepada setiap anak mereka. Kemudian dari segi genetik aspek, jadi mutasi dari protein mana saja yang mengganggu? Yang pertama adalah TPM3, slow alpha tropomyosin, dengan pola pewarisan autosomal dominan, lokasi gennya kromosom 1q22, yang dimana fungsi dari slow alpha tropomyosin ini adalah bagian dari filamen aktin di otot rangka dan terlibat dalam regulasi kontraksi otot. Kemudian NEP atau nebulin, di mana pola pewarisannya autosomal resesif dengan lokasi gen kromosom 2q23 dengan fungsi protein nebulin itu protein besar yang terletak di filamen tipis otot rangka dan penting dalam menjaga stabilitas dan panjang filamen tipis selama kontraksi otot. Kemudian alpha aktin atau akta 1 dengan pola pewarisan autosomal resesif, terutama pada bentuk infantil yang parah dan
aktinopati dengan lokasi gen kromosom 1q42 dengan fungsi yaitu membentuk bagian penting dari sarkomer, unit kontraktil dasar dalam otot rangka. Kemudian troponin T1 atau TNN T1 dengan pola pewarisan autosomal dominan terutama pada keluarga Amis dengan lokasi gen kromosom 19q13. Troponin T1 ini adalah salah satu dari 3 subunit kompleks troponin yang berperan dalam regulasi kontraksi otot dengan mengikat tropomyosin dalam filamen tipis. Nah, jadi sebagian besar kasus miopati nemalin ini dengan penyebab genetik yang diketahui itu sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen, salah satu mutasi gen dari NEP atau ACTA1. Jadi mutasi dari NEP atau nebulin ini itu 50% dari kasus nemalin miopati dengan tanda dan gejala biasanya sudah ada sejak lahir atau mulai pada masa kanak-kanak awal. Sedangkan mutasi ACTA1 itu sekitar 15 hingga 25% dari semua kasus nemalin miopati dengan tingkat keparahan dan usia awal munculnya nemalin miopati dengan kondisi yang dapat bervariasi. Nah, apa saja variasi dari nemalin miopati? Jadi ada 6. Yang pertama adalah Ziver congenital neonatal nemalin miopati. Jadi bentuk nemalin miopati ini tampak sejak lahir dan menyumbang sekitar 16% dari semua kasus. Bayi yang terpengaruh mengalami kelemahan otot yang mendalam dan hipotonia yang parah, mengalami kesulitan menghisap dan menelan, gerakan spontan yang minimal, insufisiensi pernafasan, gastroesophageal reflux, dan dibutuhkan pendekatan multidisiplin termasuk ahli neonatologi, neurologi, dan gastroenterologi sehingga dapat meningkatkan nutrisi dan pemberian terapi fisik dan manajemen pernafasan serta pengelolaan reflux gastroesophageal pada penderita Ziver congenital neonatal nemalin miopati. Kemudian yang kedua adalah intermediate congenital nemalin miopati. Bentuk nemalin miopati ini kurang parah dibandingkan Ziver congenital, tetapi lebih serius daripada bentuk congenital tipikal. Nah, ini menyumbang sekitar 20% dari semua kasus nemalin miopati. Terjadi kontraktur yaitu pemendekan otot atau tendon yang menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Penundaan pencapaian tonggak motorik pada bayi yang terlambat duduk dan berjalan. Sehingga biasanya dibutuhkan kursi roda dan ventilator serta pendekatan multidisiplin neurologi, ortopedi, pulmonologi, dan terapis fisik. Kemudian varian yang ketiga adalah childhood onset nemalin miopati. Muncul antara usia 10 sampai 20 tahun, menyumbang sekitar 13% dari semua kasus nemalin miopati dengan perkembangan keterampilan motorik awal yang tidak terdampak. Namun kelemahan ototnya itu progresif muncul. Penderita menderita foot drop yaitu ketidakmampuan untuk mengangkat kaki ke atas menuju tungkai. Kemudian keterlibatan otot pergelangan kaki dan kaki bawah, penggunaan kursi roda, serta pendekatan multidisiplin neurologi, fisioterapis, dan ortopedi. Sehingga didapatkan pendekatan atau dibutuhkan pendekatan yaitu multidisiplin neurologi, fisioterapis, dan ortopedi. Kemudian yang keempat adalah Amis nemalin miopati. Nah, ini biasanya pada keluarga yang terkait dalam komunitas Amis dari Pennsylvania.
Onsetnya itu terjadi segera setelah lahir, mengalami hipotonia kontraktur multipel, tremor, dan terjadi kelemahan otot progresif, deformitas dada. Jadi dadanya itu sangat cacat dengan sternum yang menonjol. Terjadi atrofi otot, insuficiensi pernafasan yang mengancam jiwa, penyakit pernafasan neonatal yang parah, atau glifosis multiplex kongenital, tingkat kematiannya itu cenderung tinggi. Nah, dibutuhkan pendekatan multidisiplin dari neonatologi, pulmonologi, neurologi, dan ortopedi. Kemudian yang selanjutnya adalah tipikal kongenital. Jenis nemaline myopathy ini paling umum terjadi. Ditandai dengan kelemahan otot dan masalah pemberian makan yang dimulai sejak bayi. Dan kebanyakan individu dengan tipe ini tidak mengalami masalah pernapasan yang parah dan dapat berjalan tanpa bantuan. Kemudian yang selanjutnya adalah adult onset. Kondisi ini sangat jarang terjadi, hanya mencakup 4% dari kasus dan muncul pada individu yang berusia 20-50 tahun yang mengalami kelemahan otot umum yang dapat berkembang dengan cepat. Nyeri otot kepala, mialgia juga dapat terjadi. Keterlibatan otot leher tertentu dapat menyulitkan untuk menopang kepala dan menyebabkan kepala terkulai. Meskipun jarang, beberapa individu dapat mengembangkan komplikasi pernafasan atau jantung yang sering terjadi bersamaan dengan peningkatan kelemahan otot. Bentuk nemaline myopathy ini mungkin berbeda dari bentuk gangguan yang bersifat genetik atau diwariskan. Dan juga perlunya pendekatan multidisiplin dari neonatologi, pulmonologi, neurologi, serta ortopedi. Untuk insidensi dan prevalensi pada penderita nemaline myopathy ini berbanding 1:50.000 orang. Jadi sebenarnya insidensi dan prevalensi ini itu mempengaruhi yang paling banyak itu pada masa bayi atau masa kanak-kanak dengan insiden sekitar 2 dari 100.000 kelahiran hidup. Laporan sistematis terbaru menunjukkan 55 kasus itu telah dilaporkan dari 101 pasien pediatrik di 23 negara. Namun data ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, terutama pada insidensi variannya. Selanjutnya, bagaimana saja gejala dari nemaline myopathy ini? Tentu nemaline myopathy ini menyerang pada otot, yaitu otot rangka sehingga menyebabkan kelemahan otot, kemudian otot-otot wajah, leher, batang tubuh, serta otot-otot proksimal dan memburuk seiring waktu. Seperti pada gambar A itu usia pasiennya 6 tahun dengan wajah yang memanjang, kelemahan parah pada otot-otot wajah dan rahang sehingga kesulitan mengekspresikan emosi melalui wajah, makan, serta berbicara. Kemudian yang kedua adalah pasien usia 20 tahun dengan pectus excavatum serta adanya alur horizon, di mana terjadi deformitas dinding pada dada yang menyebabkan tulang dada tertekan ke dalam. Sementara alur horizon adalah lekukan di dinding dada yang berhubungan dengan kelemahan otot interkostal, sehingga terjadi masalah pernafasan dan mungkin memerlukan intervensi bedah untuk perbaikan. Kemudian pada gambar C dan D itu pada pasien usia 30 tahun terjadi kelemahan otot, wajah yang nyata dengan ketidakmampuan menutup mata secara sempurna, sehingga menyebabkan masalah kronis seperti mata kering atau infeksi akibat ketidakmampuan menutup kelopak mata dengan baik, serta berdampak pada penampilan dan fungsi sehari-hari.
Kemudian untuk ortodontik manifestasi atau manifestasi yang dilihat dari pandangan orto, jadi terdapat Castleford yang dimana ada penderita nemaline kemudian dilakukan pemeriksaan dari segi orto, didapatkan yang pertama pemeriksaan ekstraoral, itu pola delikosefaliknya itu dengan wajah simetris yang bilateral, jadi cenderung wajahnya itu memanjang dengan sudut gonial yang meningkat, sudut mulutnya yang menurun, retrusi atau hipoplasi bagian tengah wajah, kemudian wajahnya memanjang dan tanpa ekspresi, bentuk palatumnya berbentuk V, dengan konstriksi maksila dan mulut berbentuk tenda, mulut anak tetap terbuka dan tidak dapat ditutup secara pasif. Panjang wajah memanjang secara kraniokaudal, profil samping anak lurus dengan divergensi posterior. Kemudian pada pemeriksaan intraoral itu ditemukan gigitan terbuka lebih dari 30 mm, tanda 3 alur pada lidah dengan atrofi, insisifus permanen hipoplastik, kebiasaan bernafas lewat mulut, lengkung atas dengan palatum dalam dan sempit, gigi posterior mandibula condong ke dalam, relasi molar kelas 1 pada kedua sisi tetapi tidak dapat menutup dengan baik, semua molar desidui karies dan kebersihan mulut yang buruk. Kemudian untuk pemeriksaan radiografis itu dilakukan adanya pemeriksaan CBCT dan panoramik. Tahap 07 pada gigi 11, 21, 31, 41, 12, 22, 16, 26 dan seterusnya. Kemudian pada 04 pada gigi 17, 37, 47, 27. Tahap 05 pada gigi 13, 14, 15, 23, 24, 25 dan seterusnya. Kemudian tahap 06 pada gigi 33 dan 43. Nah, tahap 0 ini merupakan tahap pembentukan mahkota dan gigi. Jadi pada tahap 7 atau 07 itu berarti di mana ditemukan 3/4 dari akar gigi itu sudah terbentuk pada gigi tersebut. Nah, kemudian pada 04 itu maksudnya adalah pembentukan mahkota giginya itu sudah selesai. Kemudian tahap 05 itu pembentukan akar giginya itu baru dimulai. Kemudian untuk pemeriksaan tracing cephalometric lateralnya itu didapatkan gonial angle-nya itu meningkat, tinggi wajahnya yang meningkat, panjang maksila dan mandibulanya itu berkurang, Frankfurt mandibular angle-nya itu menunjukkan tinggi wajah anterior bawah. Kemudian bagaimana sih caranya kita mendeteksi adanya pasien nemaline myopathy ini? Yang pertama adalah kita melihat riwayat keluarga, mengidentifikasi adanya anggota keluarga yang memungkinkan memiliki gejala yang serupa. Kemudian kita lihat gejala klinisnya, evaluasi apakah ada kelemahan otot, keterlambatan perkembangan motorik, kesulitan menelan, dan masalah pernafasan. Kemudian pemeriksaan otot tonus, otot, kekuatan otot, dan mencari tanda-tanda kelemahan otot terutama pada wajah, leher, dan anggota tubuh. Kemudian mengevaluasi secara motorik seperti kemampuan untuk duduk, berjalan, atau meraih benda. Kemudian mendeteksi dengan studi elektrofisiologis, yaitu dilakukan pemeriksaan dengan elektromyografi, yaitu mengukur aktivitas fisik dalam otot dan dapat membantu mengidentifikasi pola aktivitas otot yang tidak normal dan menunjukkan gejala miopati. Kemudian tes konduksi saraf, meskipun biasanya normal pada nemaline miopati, tes ini biasanya dilakukan untuk menyingkirkan gangguan neurologis lainnya. Kemudian dilakukan biopsi otot dengan prosedur biopsi mengambil
sampel otot kecil dari otot rangka, biasanya dari paha atau lengan. Kemudian menganalisa secara histopatologis menggunakan mikroskopik cahaya dengan diwarnai hematoxylin eosin atau dengan mikroskop elektron untuk melihat secara detail ultrastruktur badan nemalin dan komponen seluler lainnya. Selanjutnya mendeteksi dengan uji genetik dengan menganalisa DNA, sekuens genom atau eksom dengan mengidentifikasi mutasi pada gen yang diketahui terkait dengan nemalin miopati seperti ACTA1, NEP, TPM2, TPM3, TNNT1, dan seterusnya. Kemudian panel gen spesifik, panel yang mencakup gen-gen terkait nemalin miopati yang sering digunakan untuk mendeteksi yang lebih cepat dan lebih spesifik. Kemudian dengan tes tambahan MRI otot digunakan untuk mengevaluasi distribusi kelemahan otot dan perubahan struktural otot. Kemudian tes darah yaitu mengidentifikasi enzim otot, mengukur tingkat kreatin kinase dalam darah yang bisa sedikit meningkat pada beberapa kasus tetapi seringkali normal. Kemudian untuk tata laksana pada pasien ini dipantau oleh tim dokter dan spesialis yang terkait dengan gejala yang dialami oleh tim multidisipliner. Jadi dibutuhkan juga interaksi dengan keluarga yang baik sehingga dapat menggali setiap gejala sehingga dapat diberikan treatment khusus terkait gejala yang dialami pada pasien tersebut. Nah, adapun dokter yang terlibat sebagai berikut ada dokter neurologi, genetika, pulmonologi, ortopedi, gastroenterolog, kemudian juga nutrisionis, diet, ortodontis, prostodontis, kardiologi, dokter THT, serta terapis okupasi, fisik, bicara, psikolog, serta spesialis rehabilitasi atau fisiatris. Kemudian jika dibutuhkan juga penggunaan dari ventilasi support. Ini fungsinya untuk menangani kelemahan otot pernapasan yang seringkali terjadi. Jadi pemberiannya itu berdasarkan aspek penggunaannya mulai usia menggunakan ventilation support serta waktu. Jadi ditentukan juga continue dan intermittent. Nah, continue itu maksudnya menggunakan ventilasi support selama lebih dari 22 jam per hari. Kemudian intermittent itu sekitar 15 hingga 22 jam per hari atau hanya dipakai pada malam hari. Nah, tentu diperhatikan juga apakah dibutuhkan juga apakah dengan ventilasi invasif yaitu dengan tracheostomy atau non-invasif tanpa tracheostomy. Jadi klasifikasi ini dan penggunaan ventilasi ini disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit dan kebutuhan individu pasien. Jadi penggunaan ventilasi support yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menjaga fungsi pernafasan yang optimal dan mencegah komplikasi pernafasan yang serius. Kemudian yang selanjutnya adalah mengklasifikasikan fungsi menelan dan bulbar. Nah, skala status menelan penyakit neuromuskular. Jadi ini memiliki 8 tahap yang mempertimbangkan asupan makanan. Dengan adanya skala ini, kita dapat membantu dalam mengevaluasi dan mengelola kebutuhan nutrisi serta perawatan pasien dengan gangguan neuromuskular dan memastikan bahwa intervensi yang sesuai ini diterapkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup penderita. Kemudian untuk penata laksanaan terkait intraoral di ortodontik, jadi terdapat kasus yang tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya itu bahwa pasien dengan miopati nebalin menunjukkan banyak perubahan kompleks pada dentofasial dengan meningkatkan prevalensi maloklusi. Jadi dibutuhkan multidisiplin dari neurologis, ortodontis, serta oral medicine dalam menangani pasien dengan kasus dentofasial maloklusi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan dan bisa dikasih masukan. Terima kasih.